Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alhamdulillazi wafaqqana li hadzal jumu'i wal jamaah wa hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa hadana ila hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa hadana ila sabri iktisab akmali sa'adah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah rabbul ardina was samawat. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mu'ayyad bi afdalil ayati wal mujizat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman warzuqna amal ma'al qabul wal akhirati kama 'allamtana waj'al hujjatan lana hujjatan alaina farzuqna fa innaka khairur raziqin warhamna fa innaka khairur rahimin wafatna fa innaka khairul hafidin wansurna fa innaka khairun nasirin wahdina wa najina minal qawmil kafirin wa dhalimin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin waghfir lana fa innaka khairul fatihin. Allahumma sallallahu bi nuril azim alladhi mala'a al-kana arsyil azim wa qama bi awalimullahil azim an tusalli ala maulana Muhammadin hadil azim wa ala ali nabiyil azim bi qadri azamati dzatillahil azim fi kulli lamhati wa nafasin adada ma fi ilmillah il azim. Salatan daimatan bidawami mulkillahil azim takdima lihaqqi ya maulana sayyidina wa habibana syafi'ana qurrati ayunina ya Muhammad ya Ahmad ya Abul Qasim ya Dzal Khuluqil Azim ya rahmatan lil alamin wa tusallim alaihi wa ala alihi wasyadalik wa jama' baini wa bainahu kama jama'ta baina ruh wa nafsi zahira wa batinan wa qadatan wa manaman wa ja'al ya rabbaruha bidzati min janil wujuh fid dunya qabla akhirah ya azim amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. I'lamu wasma'u wattaqullah wa hafizu ala ta'ah wal khudur al jumu'ah wal jamaah. Wa qawlu ta'ala fi kitabil karim wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innallaha ka'afal islam bi makarimil akhlaq wa mahasinil a'mal. Sadaqallahul azim wa rasulih. Alhamdulillah kita sama-sama pada hadir di dalam kondisi dan keadaan masih diberikan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu melimpahkan rahmat, taufik, hidayahnya, barakahnya, inayahnya, dan selalu menjaga kita dan mengawasi kita dalam kesehatan. Dan mudah-mudahan Allah selalu terus-menerus melindungi kita dari wabah, bala, dan musibah yang sudah semua dirasakan khususnya bagi umat-umat Islam seluruh dunia. Maka tidak mengurangi daripada keinginan dan niat kita untuk kita hadir di majelis. Karena betapa pentingnya orang yang datang di majelis. Keutamaannya di majelis, bahkan Allah akan memeliharanya dari segala bentuk-bentuk hal-hal yang sifatnya menyusahkan manusia. Maka orang yang banyak meninggalkan majelis itu pasti hidupnya susah. Ya. Pertama yang sudah jelas barokahnya diangkat oleh Allah. Usaha diangkat. Yang kedua, apa yang dikerjakan itu yang tidak manfaat.
Jadi apa yang meninggalkan yang manfaat, maka diberikan pekerjaan yang tidak manfaat. Kemudian yang celaka lagi, yang ketiga itu dalam hidupnya, akhir hayatnya pasti mati nggak bawa iman. Apabila akhir hayati diberi. Nah, untuk itulah kita siang hari ini mudah-mudahan Allah Ta'ala mencurahkan maghfirah. Kalau Allah sudah turunkan maghfirah itu, maka kelebihan dari maghfirah itu orang tua pun ikut merasakan pengampunan. Ya. Bahkan yang hadir, al-hadirin wal ghaibin, walaupun yang hadir itu dapat, yang nggak hadir pun dapat ampunan. Di situ keutamaan orang-orang yang menyadari. Tentu itu modalnya kita harus yakin dengan apa-apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau kita lebih kuat daripada sesuatu keinginan selain Allah, perintah Allah dan Rasul, berarti ditunggu masalah. Dan masalah itu ala kulli hal. Hal itu banyak. Apa masalah itu? Banyak sekali. Disadari atau tidak disadari, semua akan sia-sia. Bahkan hisabnya pun akan besar. Maka untuk itulah satu-satunya harapan kita di akhir zaman ini, pertama, kuatkan daripada taubat. Kuatkan kita untuk membaca selawat. Karena tidak ada lagi obatnya. Maka ada yang bertanya, tinggi mana kedudukan orang baca Al-Quran dengan orang baca selawat? Yang jelas orang mengamalkan Al-Quran itu lebih tinggi kalau dia mengerti ilmunya. Kalau dia nggak ngerti ilmunya, dia cuma baca. Sedangkan sholawat itu adalah mengamalkan isi Al-Quran. Jadi jangan dianggap bahwa orang berselawat itu adalah bentuk-bentuk yang diremehkan manusia. Padahal orang berselawat itu melaksanakan, mengamalkan apa yang di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, mengamalkan isi Al-Quran. Ada orang membaca Al-Quran tapi tidak mengamalkan Al-Quran. Tapi orang berselawat, dia mengamalkan Al-Quran. Saya kira begitu. Jadi sama-sama kedudukan. Sama, ada yang bertanya lagi, kuat mana, ya kan, zikir dengan sholawat? Ya, ada tanya lagi. Gitu. Orang yang berzikir menuju kepada Allah dan tidak akan sampai menuju Allah kalau tidak berselawat. Kalau selawat itu sekaligus berzikir, karena pertama sudah menyebut Allahumma. Allahumma ini sudah ada unsur-unsur yang dibahas dalam kitab Syekh Hasan Basri. Menyebut Allahumma itu sudah menyebut nama Allah 99 Asmaul Husna. Kalau ya ilahi satu, ya Allah satu, ya Rabb satu, ya Rabbana satu, Allahumma. Dengan hadis-hadis yang masyhur dari sahabat semua rata-rata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mendahulukan doa-doa itu selalu pakai Allahumma. Nah itu diselidiki oleh pakar-pakar ilmu. Ya salah satu dari tabi'in Syekh Hasan Basri. Maka seringlah kamu pakai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini sudah jelas kita sudah mengambil nama Allah, kemudian kita mengikut sertakan yang dicintainya. Itu sudah sama. Dan apa yang tidak ada di Asmaul Husna itu?
Nah, ini salah satu pengertian dari Hasan Basri. Tapi malam ini siang hari ini kita bahas ya akhlakul karimah. Hasan Basri juga mengatakan bahwa aku menuntut ilmu sekitar 6 tahun, 7 tahun sudah sampai. Tapi aku belajar akhlak 30 tahun. 30 tahun aku tidak sampai. Kalau aku mengetahui tentang betapa utamanya akhlak ini, tentu aku tinggalkan pelajaran ilmu. Al ilmu bil akhlak, karena ilmu adalah akhlak. Sedikit ilmu kalau dia punya akhlak lebih utama daripada banyak ilmu tapi nggak punya akhlak. Maka disebutkan di dalam Quran itu wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau Muhammad la'ala, kuberikan kedudukan yang tinggi. La'ala, kedudukan tinggi. Azim, agung. Jadi isi Al-Quran itu akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sampai Allah itu berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa karena sujudnya? Apa karena ibadahnya? Atau karena puasanya? Tidak. Akhlaknya inilah yang paling tinggi, tidak dimiliki para anbiya wal mursalin, sehingga Allah berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan dikuatkan lagi kedudukannya, dapat kedudukan tinggi dan agung lagi, tinggi lagi. Dan dikuatkan dalam Al-Quran. Tapi kenapa manusia tidak memiliki akhlak? Kemarin kita sudah singgung. Egoisnya ini, idealisnya manusia ini, nafsunya ini yang bikin tidak punya akhlak. Mendahulukan ya kemauannya, keinginannya daripada mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kalau mengikuti Al-Quran dan Sunnah, pasti dia akan memiliki akhlak. Kalau tidak paham dengan Al-Quran dan Sunnah, bagaimanapun kamu sujud, bagaimanapun kamu zikir, bagaimanapun kamu ibadah, pasti kamu terpeleset, akan lepas daripada akhlak. Nah itulah, ahli ilmu tidak sama dengan ahli ibadah. Maka yang dituntut adalah akhlak. Apa yang dimaksud akhlak? Ittiba dengan Nabi Muhammad SAW. Yang tidak ada yang dilakukan oleh Rasul SAW, kita tinggalkan. Ini namanya disebutkan lagi dalam Al-Quran, ati'ullah wa Rasul. Sami'na wa ata'na. Banyak Al-Quran perintah bahwa kita harus mentaati semua apa yang ada di dalam Al-Quran. Bukan seenaknya kita, bukan semaunya kita. Nah sesungguhnya Allah itu mencukupi dalam Islam. Apa cukupnya Islam? Bimakarimil akhlak. Orang yang menyempurnakan akhlak. Kafah, Islam kafah itu pasti punya akhlak. Belum iman itu, masih Islam. Maka sabda Nabi kan sudah jelas, innallaha kafal Islam bimakarimil akhlak wa mahasinil amal.
Sesungguhnya Allah mencukupi agama Islam itu dengan akhlakul karimah, budi pekerti yang bagus dan perilaku amal yang baik. Kemudian ditambahkan lagi firman Allah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada Rasulullah itu suri tauladan bagimu yang baik, yaitu orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan menunggu kedatangan hari akhir, dan yang banyak zikir mengingat Allah. Ini banyak orang coba-coba mengikuti dengan cara logikanya, dengan perasaannya, dengan hartanya, dengan kekuasaannya, dengan ilmunya, tetapi melupakan zikir kepada Allah. Salah. Siapa orang yang miskin itu? Orang nggak bisa zikir itu orang miskin. Siapa orang yang pelit itu? Orang yang pelit itu nggak bisa sholawat, itu orang pelit. Nah, gitu. Maka kita lihat semua kutub-kutub imam-imam semua, ya, semua itu isinya memuji Rasulullah. Ya. Kitab diwan, kitab syair, semua itu konteksnya mengamalkan Al-Quran. Bagaimana cara memuji Allah, bagaimana cara memuji Rasulullah, bagaimana dekat sama Rasulullah. Begitu. Jadi orang iman itu nggak lain tujuannya, ya, bagaimana menyentuh hati Nabi Muhammad. Selama kamu tidak menyentuh hati Nabi Muhammad, berarti menyentuh yang lain. Apa yang kamu sentuh? Yang kamu suka. Apa yang kamu suka? Tidak lain anak cucu Adam ini, dunia dan harta, anak perhiasan keseluruhannya. Itu kesukaan anak cucu Adam. Bahkan dalam kitab Taurat, Zabur, ya, Injil, Al-Quran, maka kita akan bertanya. Ada yang kemarin bertanya, tapi belum makomnya, apa bedanya Ahmad dengan Muhammad? Nah, itu. Kalau ada yang tanya seperti itu, ya, itu jalurnya sudah termasuk golongan yang melampaui batas. Sedangkan kitab Zabur Taurat itu, nama Nabi kita Muhammad SAW itu Ahyad. Ahyad. Kitab Injil nama Nabi Muhammad SAW itu Ahmad. Nah, kemudian nama di Al-Quran, Ismul Quran, Muhammad Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini beda. Kemudian kita menggali, kenapa namanya Ahyad, kenapa itu namanya Ahmad, kenapa itu namanya Muhammad. Jangan terlalu tinggi bertanyanya. Sama dengan bulan haram, ya, Dzulqa'dah, Muharram,
bulan yang mulia. Kenapa bulan Ramadan itu bulan yang paling istimewa? Kenapa tidak bulan Sabar? Kenapa tidak bulan Rajab? Ya itu urusan Allah, bukan urusan kita. Kemudian disebutkan lagi, kalau satu minggu itu yang paling mulia, malam itu malam Jumat, ya, kamu bikin malam minggu yang mulia. Buktinya orang keluar rumah malam apa? Ada nggak malam Ahad, malam Jumat? Terus kamu tanya, saya pakai hari Minggu aja, ya urusan kamu. Begitu. Kemudian malam yang paling mulia, malam Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar? Sedangkan hari-hari malam yang paling utama, tengah malam hari, tahajud. Kenapa nggak tahajud asar saja? Terus kamu bertanya terus, mencari-cari. Katakan, kami beriman kepada Allah. Udah selesai. Kita ini diperintahkan untuk mentaati Quran dan hadis. Jangan mencari-cari. Ahmad itu apa? Muhammad itu apa? Kenapa tidak nyebut tahiyat? Allahumma shalli ala Muhammad tahiyat. Berarti kamu hidup di zaman Nabi Daud. Begitu. Gitu. Man abdul amal al-imanu haqqan. Kalau kamu, ana beriman, dusta, gitu. Ngaku saya beriman, itu dusta. Harus di belakangnya ada al-imanu haqqan. Benar-benar saya beriman, begitu. Jadi nggak boleh saya beriman. Kalau saya beriman, belum tentu kamu laksanakan iman. Kalau hakun, saya benar iman melaksanakan rukun iman. Gitu. Ini baru orang beriman tapi nggak melaksanakan rukun. Gitu. Maka kita mengambil buah-buah daripada isi Al-Quran. Maka yang diamalkan oleh seluruh dunia itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca maulid. Jadi kalau ada apaan itu baca maulid melulu, nggak ada taklimnya, nggak ada belajarnya, baca maulid aja. Jadi kalau orang nggak membaca maulid, berarti dia tidak suka dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Orang nggak senang maulid, berarti nggak suka datangnya Nabi Muhammad SAW. Nah itu gampang. Kamu nggak suka, itu sudah menandakan kamu tidak suka kelahiran Nabi Muhammad. Maulid itu artinya kelahiran. Nah kita ngambil syair dari Ali bin Muhammad Al-Absi, Saudi Maulid. Kenapa dibilang Saudi Maulid? Rajanya Maulid. Seluruh di dunia ini semua mengamalkan. Wa dzikru lazimuhu wa tibu ala masih zaman mal huduril ajma' wa huwa al-gida likulli qalbin muqtadin wa huwa dawa likulli qalbin muja. Berzikirlah secara tetap, selalu tetap
dan teratas sepanjang masa dengan hudur, menghadirkan hati dan perhatian yang fokus terpusat. Zikir adalah makanan bagi setiap hati yang memperoleh petunjuk dan obat bagi setiap hati yang menderita. Alladzina amanu ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Mereka yang selalu berzikir kepada Allah pasti tentram hati. Tentram. Nggak ada gejolak. Lupa 2 menit gejolak. Lupa setengah jam gejolak. Iblis masuk di antaranya saat kamu lengah, di situ dia kerja. Ketika kamu berzikir, iblis mau masuk, dia mendekat, terbakar, tidak fungsi. Kalau orang yang lupa tidak berzikir tadi, pasti ya ucapannya sia-sia, perbuatannya sia-sia, langkahnya sia-sia, akalnya sia-sia, karena tidak berlaku. Apa yang dilakukan ini bukan dari Allah, bukan dari malaikat, tapi keinsanan itu yang paling kuat. Maqamal insan, kedudukan insan kalau dikuatkan akan terjerumus sifat-sifat minimal hidupmu seperti binatang ternak. Ini tidak puas, masih binatang ternak. Apa binatang ternak? Hidup untuk cari makan, tidur, kawin, cari hiburan, itu binatang ternak. Nggak kerja stres, nggak punya duit stres, punya duit lupa. Ini karena apa? Insan. Kalau mereka punya uang berbangga-bangga, kalau nggak miliki uang dia akan sedih. Ini sifat insan karena binatang ternak tadi. Ya. Kalau susah mau ngaji, begitu kalau kaya ngaco. Paham? Itu tanda-tanda sifat insan.